Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Injeng Samsudin. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan laporan refleksi review mata kuliah pengembangan personal wilayah dan berkota. Pada kesempatan ini saya akan membagi ke dalam beberapa bagian utama. Kita akan mengawalinya dengan mereview topik satu mengenai perspektif tingkat lanjut dari sistem infrastruktur wilayah dan kota. Selanjutnya dengan topik 2 mengenai pola spasial dan tata kelola kewenangannya di Indonesia. Selanjutnya kita akan membedah 4 komponen prasarana sekitar secara spesifik, yaitu topik 3 mengenai sistem drainase perkotaan, topik 4 sistem infrastruktur air bersih, topik 5 infrastruktur energi, dan topik 6 infrastruktur transportasi serta teknologi informasi. Kemudian di bagian akhir saya juga akan memaparkan hasil review dua academic paper yang sangat relevan dengan mata kuliah ini. Mari kita masuk kepada topik pertama. Secara mendasar, infrastruktur bukan sekedar tumpukan beton atau jaringan fisik, melainkan sistem interkoneksi fasilitas fisik, institusi, dan pelayanan dasar yang menopang kehidupan sosioekonomi masyarakat. Di era modern, infrastruktur memegang 3 peran strategis. Yang pertama, peran sosial untuk pemerataan akses. Kedua, peran ekonomi untuk efisiensi pertumbuhan. Dan yang ketiga adalah peran lingkungan untuk resiliensi. Poin refleksi terpenting di sini adalah adanya pergeseran paradigma. Jika dahulu paradigma tradisional kita sangat sektoral, fokus pada pengembangan fisik demi pertumbuhan ekonomi instan, dan bersifat reaktif terhadap masalah, maka hari ini wajib bertransisi ke paradigma modern, di mana paradigma modern menuntut pendekatan yang holistik, terintegrasi, berorientasi jangka panjang pada fungsi ekologis dan kesejahteraan warga, serta bersifat preventif, adaptif, dan berpartisipatif terhadap perubahan iklim global. Topik kedua membawa kita pada aspek keruangan, spasial, dan regulasi. Berdasarkan teori Lee dan Wong, pola sebaran infrastruktur secara spasial terbagi menjadi acak, random, mengelompok, pastar, dan merata uniform. Bagaimana kita menyusun pola spasial ini menentukan seberapa efisien layanan publik dapat dialirkan dan seberapa adil pembangunan tersebut dirasakan oleh masyarakat. Di Indonesia, pengelolaan prasarana diatur secara hierarki melalui pembagian kewenangan yang sangat jelas. Yang pertama, pemerintah pusat memegang kendali atas infrastruktur strategis nasional yang berdampak pada kedaulatan negara atau lintas provinsi. Yang kedua, pemerintah provinsi bertindak sebagai koordinator wilayah dan menyinkronkan infrastruktur lintas kabupaten atau kota. Yang ketiga, pemerintah kota atau kabupaten berada di garda terdepan langsung mengelola pelayanan dasar harian yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan real masyarakat. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai komponen prasarana wilayah dan kota, yaitu sistem drainase. Selama puluhan tahun, pendekatan drainase kita bersifat konvensional, yakni mengalirkan limpasan air hujan secepat-cepatnya ke badan air penerima seperti sungai atau laut. Dampaknya terjadi beban puncak banjir di wilayah hilir serta penurunan drastis cadangan air tanah di wilayah hulu karena air tidak diberikan kesempatan untuk meresap. Oleh karena itu, rekayasa sipil modern menuntut penerapan drainase ramah lingkungan atau ekodrainase yang meniru siklus hidrologi alami. Melalui hierarki saluran yang terencana, mulai dari saluran tersier di pemukiman, sekunder hingga saluran primer, serta pengelolaan operasional dan pemeliharaan yang ketat sejak tahap perencanaan induk atau master plan, kita tidak hanya mencegah banjir, tapi juga melakukan konservasi cadangan air tanah. Poin keempat adalah ketersediaan air bersih. Tantangan terbesar perkotaan saat ini adalah pengamanan sumber air baku di tengah ancaman kekeringan ekstrim dan pencemaran air permukaan. Ketahanan air baku, sebagaimana dirumuskan oleh UN Water, adalah jaminan pasokan air yang aman secara kuantitas dan kualitas. Strategi kita ke depan harus mengintegrasikan konservasi air terpadu seperti daur ulang air bekas dan pembuatan sumur resapan perkotaan. Selain itu, pada level operasional kita harus beralih ke pengelolaan modern berbasis smart water management menggunakan sensor LOT dan sistem SCADA.
Teknologi ini memungkinkan operator mendeteksi kebocoran pipa seketika guna meminimalisir kehilangan air bersih terdistribusi. Masuk pada aspek energi, infrastruktur energi mencakup seluruh sistem produksi, transportasi, dan distribusi yang menjalani motor penggerak roda perekonomian. Integrasi infrastruktur energi dengan rencana tata ruang wilayah sangatlah mutlak agar tidak terjadi pembenturan pemanfaatan lahan. Saat ini kita berada di tengah gelombang transisi energi. Kita harus secara bertahap mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mempercepat adopsi energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, hidro, dan geotermal. Penyediaan energi andal dan ramah lingkungan ini akan secara langsung menopang keberhasilan sektor infrastruktur lainnya, termasuk sistem transportasi publik, pengolahan air bersih, hingga produktivitas kawasan industri. Sektor keenam adalah infrastruktur transportasi yang kini telah berkonvergensi erat dengan teknologi informasi. Kita tidak lagi hanya membicarakan mengenai pembangunan jalan secara fisik, melainkan bagaimana menciptakan konektivitas atau multimoda yang menyatukan beberapa moda transportasi dalam satu perjalanan efisien. Seperti hierarki fungsi jalan, arteri, kolektor lokal harus disinkronkan dengan tata guna lahan. Indikator kinerja seperti level of service menjadi alat ukur kenyamanan pengguna. Ke depan, fokus utama pembangunan transportasi harus berlandaskan pada tiga pilar. Yang pertama, digitalisasi untuk pemantauan lalu lintas rutin. Yang kedua, sustainabilitas untuk menekan emisi karbon melalui kendaraan listrik dan transportasi publik massal. Serta yang ketiga, resiliensi agar jaringan transportasi kita tetap tangguh beroperasi meski dilanda bencana alam. Sesuai dengan tugas, saya mengkaji dua artikel ilmiah berreputasi. Jurnal pertama ditulis oleh Adiansyah dan kawan-kawan 2025 berjudul Rich Future Analysis of MRT Jakarta Transit Oriented Development TOD Business Ecosystem. Jurnal ini membahas bagaimana PT MRT Jakarta berusaha membangun ekosistem bisnis untuk mengembangkan kawasan transit oriented development di sekitar stasiun jalur fase 1 koridor selatan utara. Masalah utama yang dibahas pada jurnal ini adalah Jakarta yang padat, minimnya lahan dan macet membutuhkan peralihan ke kota ramah pejalan kaki berbasis transportasi massal melalui konsep TOD Transit Oriented Development. MRT Jakarta kini ditugaskan mengelola transportasi sekaligus properti di sekitar stasiun. Namun tantangan utamanya adalah menyatukan berbagai kepentingan yang berbeda antara pemilik lahan, pengembang kawasan, dan regulasi pemerintah. Untuk metode penelitian, memetakan situasi sosial-politik yang rumit, ini peneliti menggunakan metode Shop System Meteorologi atau SSM dengan mewawancarai 7 karyawan MRT Jakarta dan berbagai ahli. Bagian inti dari metode ini adalah menggunakan rich picture, yaitu diagram visual berbentuk gambar atau kartun. Diagram ini berfungsi merangkum seluruh aktor yang terlibat, pola interaksi, keluhan, serta hambatan utama sehingga situasi yang kompleks menjadi jauh lebih mudah dipahami. Temuan penting yang dibahas atau yang ditemukan pada jurnal ini yang pertama, 5 aktor utama MRT Jakarta, pengelola, kemudian pengembang swasta, pemerintah pusat, Pemkop DKI Jakarta, Asosiasi Industri dan pemilik lahan. Kemudian hambatan lapangan, aturan hukum yang berlaku, kebijakan yang tidak konsisten, koordinasi antar instansi yang sulit, dan keterbatasan dana. Kemudian yang ketiga adalah kendala birokrasi lahan. Pemanfaatan aset Pemprov DKI terkendala proses birokrasi dan pengurusan hak pengelolaan kerjasama yang sangat lama. Kemudian yang keempat, nilai non-finansial. Menarik investor swasta memerlukan pendekatan di luar profit materi, yaitu dengan menawarkan nilai jangka panjang seperti penataan kawasan, konektivitas, dan lonjakan jumlah penumpang. Hasil kajian ini mendapati adanya hambatan berupa regulasi lahan Pemprov DKI Jakarta yang kaku, birokrasi yang lambat, serta tantangan dalam menarik minat pengembang swasta jika hanya menawarkan keuntungan finansial murni.
Sebagai solusi, paper ini mau menawarkan yang pertama pendanaan kreatif seperti skema investasi modern modal, ventura maupun urunan dana. Yang kedua, insentif pengembang berupa kelonggaran aturan zona, pengintensifan keefisien lantai bangunan, dan keringanan pajak. Yang ketiga, kebijakan tata ruang terintegrasi yang memperjelas batas zonasi campuran. Kesimpulan utamanya menegaskan bahwa kesuksesan TOD di kota metropolitan seperti Jakarta tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik infrastruktur atau rel kereta, melainkan pada tata kelola kolaboratif, kepastian hukum, dan komunikasi yang solid antara pemangku kepentingan. Selanjutnya, jurnal kedua yang saya review adalah karya Mancancales, Gomez Villarino, dan kawan-kawan tahun 2025 berjudul Challenger of Innovation in Urban Drainage System, Sustainable Drainage System Focus yang diterbitkan di jurnal Water. Jurnal tersebut membahas isu kritis yang mengenai sistem drainase perkotaan berkelanjutan atau SUDS, Sustainable Urban Drainage System. Fokus utamanya adalah mengevaluasi transisi kota-kota global dari sistem saluran air konvensional, infrastruktur abu-abu menuju solusi yang lebih hijau dan alami. Masalah utama yang dibahas pada jurnal ini adalah kepadatan beton dan aspal di kota modern menutupi resapan tanah, sehingga hujan lebat memicu banjir bandang, situasi yang diperparah oleh cuaca ekstrim akibatnya perubahan iklim, sistem drainase lama yang hanya membuang secepatnya ke sungai justru memicu luapan, pencemaran air, dan penipisan cadangan air tanah, sedangkan solusi SUDS hadir dengan konsep meniru cara alami dalam mengelola air hujan. Untuk solusi nyata SUD, yang pertama adalah paving block berpori, di mana jalan atau tempat parkir yang dapat menyerap air langsung ke tanah, bukan mengalirkan ke saluran. Yang kedua, atap hijau atau green roof, menanam tanaman di atas atap gedung untuk menampung air hujan sebelum menyentuh ke tanah. Yang ketiga adalah tanaman hujan atau rain garden, saluran bervegetasi atau swales. Area hijau yang sengaja dibuat untuk menampung atau menyaring dan meresapkan air secara alami. Sisi positif dan manfaat atau kelebihan SUDS yang pertama, kajian ini membuktikan bahwa SUDS sangat efektif mereduksi beban puncak banjir, contohnya di kota Milan, di mana konservasi hanya 2%, area semen menjadi paving block per poli berhasil memangkas debit puncak banjir hingga 6,5%. Selain itu, vegetasi pada SUDS berfungsi sebagai filter alami yang menangkap polutan air permukaan, mereduksi efek pulau panas perkotaan, sekaligus mempercantik lanskap kota. Namun, paper ini juga menjelaskan, jujur memaparkan tentang tantangan nyata SUDS. Biaya yang relatif mahal di fase awal, keterbatasan kapasitas tampungan saat terjadi badai ekstrim, serta ketergantungan yang tinggi pada jenis tanah lokal seperti tanah lempung yang membutuhkan modifikasi khusus. Kesimpulan utama dari paper ini memberikan panduan yang sangat logis bagi kita sebagai perencana maupun insinyur teknik sipil. Drainase masa depan yang ideal bukanlah mengganti seluruh pipa beton kota dengan tanaman hijau secara total. Solusi terbaik adalah sistem hibrida. Kita harus mempertahankan jaringan pipa dan saluran beton konvensional untuk mengantisipasi potensi debit banjir skala besar, namun sisi lain mengintegrasikan dengan infrastruktur hijau di area-area lokal untuk menjaga cadangan air tanah, menyaring polutan, dan mengurangi beban harian limpasan air kota secara berkelanjutan. Seluruh refleksi ini dan sintesis yang saya paparkan hari ini berdasarkan pada daftar pustaka yang saya lampirkan. Sebagai penutup, saya meyakini bahwa tantangan rekayasa sipil dalam pengembangan prasarana wilayah dan perkotaan di masa depan bukan lagi sekedar membangun fasilitas fisik sebanyak-banyaknya, melainkan bagaimana kita merancang infrastruktur yang cerdas, terintegrasi, adaptif terhadap perubahan iklim, dan berorientasi pada keberlanjutan hidup generasi mendatang. Saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Ibu dosen Ibu Anani atas bimbingan dan arahan selama kuliah ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.